Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Kita bersyukur sepanjang minggu ini kita menerima satu lawatan-lawatan Tuhan yang Tuhan terus kerjakan buat setiap kita. Nah hari ini bersama-sama kita datang kembali di Menara Doa. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan terus melawat kita bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti lewat YouTube dan juga Facebook, siapkan hatinya untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana Tuhan Engkau baik, biarlah ya Tuhan, Engkau Allah sumber damai sejahtera, akan membawa kami lebih lagi ya Tuhan hari ini ya Tuhan. Kami percaya lewat doa, pujian dan penyembahan, kuasa-Mu bekerja buat kami ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu menuntun kami, memimpin kami ya Tuhan. Lewat menara doa kami ini ya Tuhan, biarlah Engkau bawa kami untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Urapi kami semua, Roh Kudus, pimpin ya Tuhan kami. Hari ini ya Tuhan, kami rindu akan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Tuntun kami, berbicara buat kami ya Tuhan secara khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku
dari awal sekali lagi bersama-sama naikkan pujian ini, katakan saat ku masuk, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Mari sembah Dia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sekali lagi. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sekali lagi katakan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Dia. Percaya hari ini ada kemenangan besar Tuhan akan kerjakan buat kita. Kami bersyukur Tuhan. Bersama dengan Yesus, kami akan hancurkan setiap tipu muslihat iblis dalam nama Yesus. Kami sembah Kau, kami tinggikan Kau Tuhan.
Biarlah damai sejahtera-Mu mengalir ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau baik selama-lamanya. Kami akan hancurkan setiap tipu muslihat iblis di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia Bapak bicara, kuasa-Mu bekerja. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Perbuatan-Mu besar dan ajaib Tuhan. Perbuatan-Mu dahsyat buat kami. Oh haleluya, Engkau baik Tuhan. Semoga Allah sumber damai sejahtera memenuhi kami. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya. Mari bersama-sama. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah namanya. Oh, perbuatannya besar.
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau. Bersama-sama Semaria, haleluya, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi, haleluya, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, kemenangan Engkau berikan buat kami. Engkau besar. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih. Kami boleh ada ya Tuhan karena anugerah-Mu buat kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Oh, kami memuji, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama. Sekarang tegaklah, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Oh, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi
ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Sembah Dia saudaraku, sembah Dia. Sembah Dia, datang pada Yesus saudaraku. Mari ibu bapak saudaraku, dimanapun saudara berada sekarang, mari sembah Yesus. Ucapkan Tuhan, terima kasih. Sembah Dia. Haleluya. 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 Ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu. Dan aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kau berikan iman untuk disembuhkan. Aku mengasihi mereka semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kesembuhannya saudaraku. Aku berdoa apapun sakit penyakit mereka, saudara berdoa sekarang dalam nama Yesus. Aku percaya oleh bilur Yesus, aku telah disembuhkan. Tuhan, aku berdoa Tuhan, biarlah di masa Natal ini, Tuhan berikan kami damai sejahtera-Mu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan, urapan kasih-Mu mengalir menjamah setiap kami. Mengubah hidup kami ya Tuhan. Beri kami ya Tuhan rasa haus, rasa lapar akan Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami didedikasikan untuk mengasihi-Mu, melayani-Mu ya Tuhan. Bisa melakukan kehendak-Mu. Biar di masa Natal ini ya Bapak, aku berdoa. Berkat Natal turun buat setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami boleh diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh diselamatkan. Kami boleh ya Tuhan menikmati ya Tuhan segala yang baik daripada janji-Mu dalam hidup kami. Dan kami tahu kami punya Allah yang mengasihi kami. Tuhan berbicaralah secara khusus, secara pribadi. Ya Tuhan hari ini, ya Tuhan dalam menara doa ini, urapi hamba-Mu. Tuhan menyampaikan pesan firman dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, sebagai kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin berikan judul daripada khotbah saya adalah bagaimana caranya menutup pintu ya bagi iblis. Nah, bagaimana caranya menutup pintu bagi, kalau kita bisa tutup pintu buat iblis, saya percaya Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya sampai berkelimpahan buat setiap kita. Katakan amin buat saudara. Mari kita buka Alkitab kita ya kan saudaraku, yaitu dari Roma 16 ayat 20.
Roma 16 ayat 20 kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Katakan amin. Nah di sini katakan semoga Allah sumber damai sejahtera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Jadi saudaraku Kristus, di sini kita bisa melihat bahwa ya kan ketika saudara dan saya dikuasai oleh damai sejahtera Kristus, maka kita sebenarnya dipenuhi dengan urapan oleh kuasa untuk menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Lalu kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kehidupan kita. Jadi di sini saudaraku pentingnya kita memiliki damai sejahtera. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami yang namanya serangan-serangan dalam pikiran saudara. Ya kan? Serangan dalam kesehatan kah? Dalam keuangan kah? Ya kan? Dalam keluarga atau bidang yang lain. Ya kan? Saudara Kristus, poinnya hari ini kita akan bahas. Ya kan? Kalau ada sesuatu yang kita tahu ini nih dari iblis nih. Ini nih kuasa gelap. Ya kan? Saudara harus bisa, ya kan saudara punya otoritas atas iblis ini. Katakan amin. Nah bagaimana caranya? Saudara Kristus, kita bisa menutup kesempatan buat iblis saudara Kristus. Ada dua sebenarnya saudaraku. Ada dua cara, ya kan? Yang pertama dengan cara apa saudara? Saudara kalau mau menutup pintu kesempatan buat iblis, saudara bisa menutup mulut saudara. Katakan amin. Kita lihat saudara, Yesaya 53 ayat yang ke-7. Kita akan baca sama-sama. Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-7. Kita lihat nih Yesus saudaraku. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan dia tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang apa? Yang keluh tuh gak bersuara. Saudara, di depan orang-orang yang mengguntingnya, ia tidak membuka mulutnya. Saudaraku Kristus, di sini pertanyaannya adalah, ya kan apa sih yang dimaksud dengan Yesus tidak membuka mulutnya? Saudaraku Kristus, ketika Tuhan Yesus berada di bawah tekanan penderitaan yang begitu hebat, saudaraku Kristus, oleh hikmatnya yang begitu dalam, saudara Kristus, ya kan? Yesus mengambil keputusan untuk menutup mulut, tidak mau banyak ngomong. Kenapa? Karena ketika seseorang berada dalam tekanan yang begitu hebat, penderitaan yang ya kan saudara, kesulitan yang paling berat dalam hidup dia, saudaraku, maka dia akan tergoda, saudaraku, tergoda untuk mengucapkan hal-hal yang apa? Yang bisa salah. Itulah makanya saudara, Yesus itu tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa, dan tidak ada kesalahan yang dibuat satupun. Karena apa saudara? Di dalam hikmatnya, saudara, dia bisa mengerti. Ketika masa-masa sulit, dia tutup mulutnya. Ibu bapak saudara kasih Kristus, kita lihat lagi dalam Yohanes 14 ayat 30. Saudaraku, ia berkata kepada murid-muridnya, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Saudara, orang yang bisa menguasai diri, ya kan? Salah satu tandanya orang itu bisa menguasai apa? Perkataannya. Katakan amin saudara. Orang yang bisa menguasai diri dan jadi tenang, orang ini adalah orang yang bisa menguasai, menjaga daripada perkataannya. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Karena setiap kita ini tergoda, saudara, untuk mau ucapkan, ya saudara, apa yang ada dalam perasaan kita. Padahal ketika kita mulai buka suara, buka mulut kita, ya kan, dengan mengucapkan hal-hal yang salah, dengar baik saudaraku, maka kita sedang membuka pintu bagi iblis. Oleh karena itu di dalam Efesus pasal 4, saudara kita lihat Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa.
Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah kamu memberi kesempatan kepada iblis. Dan rupanya saudaraku, ya kan, iblis bisa, ya kan saudara, mendapatkan kesempatan, mendapatkan keuntungan ketika kita buka mulut dan kita mulai ucapkan perkataan-perkataan kemarahan. Saudara tahu apa penyebab utama Musa ditolak oleh Tuhan masuk ke tanah perjanjian? Saudara tahu apa penyebabnya? Kemarahan. Karena Musa bertengkar dengan orang Israel, dia marah, lalu Musa melakukan pelanggaran. Dia pukul saudaraku dengan tongkatnya 2 kali. Dia pukul batu karang, saudara, 2 kali dengan pohon tongkatnya. Padahal Tuhan menyuruh Musa untuk berbicara kepada batu karang. Yang ketika itu, pada waktu itu saudara, orang Israel tidak ada air untuk mereka minum. Saudaraku, kasih dalam Kristus. Jadi di sini rupanya saudara, untuk kita bisa menutup kesempatan menutup pintu bagi iblis. Yang pertama adalah saudara, tiap hari kita mau berdoa. Saya juga mau berdoa. Kita berdoa sama-sama saudaraku. Ya kan? Katakan amin. Jangan sembarang ngomong. Apapun yang ada di perasaan kita, apalagi perasaan negatif, perasaan marah, perasaan sedih, perasaan benci. Ya saudaraku, ya kan, segala macam. Ini harus ditahan. Saudaraku, ya, sebaiknya kita bisa ucapkan itu di hadapan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Nah ini yang paling penting, ya kan. Nah ketika imam besar, ketika Zakaria ditunjuk sebagai imam besar pada waktu itu saudaraku. Dia mengalami perjumpaan dengan seorang malaikat. Dan malaikat itu berkata kepada Zakaria, saudaraku, suami daripada Elisabet. Ya, kita baca Lukas 1 ayat 13. Apa perkataan daripada malaikat Tuhan? Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Apa jawaban daripada Zakaria saudaraku pada waktu itu? Ayat 18 katakan, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ayat 20 apa? Reaksi daripada malaikat Tuhan atau Tuhan. Apa saudaraku? Ketika mendengar perkataan daripada Zakaria yang tidak percaya. Saudaraku, ayat 20, sesungguhnya, baca keras, engkau akan bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saudara, ada kalanya ketika Tuhan, ya kan, ingin supaya rencananya bisa berhasil dalam hidup seseorang. Karena Tuhan punya penugasan atas hidup orang ini dan penugasannya harus berhasil. Tuhan kadang-kadang izinkan hal-hal yang tidak terduga terjadi dalam hidup orang itu. Mungkin Zakaria gak pernah kepikiran kelak dia akan bisu saudara. Tidak bisa bicara. Hanya salah ngomong aja langsung bisu. Saudara, Yunus, saudaraku, Tuhan punya penugasan untuk pergi ke Niniwe. Saudaraku, tapi dia pergi ke Tarsis saudaraku yang jaraknya lebih jauh. Saudaraku, apa yang Tuhan buat? Karena supaya rencana Tuhan tidak gagal atas hidup Yunus. Karena Tuhan panggil dia, ciptakan Yunus. Yunus diciptakan Tuhan untuk satu penugasan. Yaitu apa? Khotbah kepada orang Niniwe. Selamatkan orang Niniwe, sampaikan berita pertobatan. Supaya Tuhan bisa selamatkan daripada bangsa ini. Tapi Yunus tidak mau. Dan apa yang terjadi? Supaya rencananya berhasil. Badai besar datang. Saudara, waktu Yunus ada di kapal dan Yunus dibuang ke dalam laut. Dan Yunus harus masuk ke perut ikan.
Di masa Natal ini saudara mungkin ada banyak kekejutan-kekejutan yang terjadi dalam hidup kita masing-masing mungkin. Yang membuat kita, kok tiba-tiba aku seperti tidak bisa bicara lagi. Aku tidak bisa bicara lagi dengan keadaan seperti ini. Saudara seperti kedatang badai yang tiba-tiba lalu dibuang. Saudara, saya ingin beritahu kepada saudara Kristus. Cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Supaya iblis tidak berkuasa atas hidup kita. Saudaraku, seringkali saudaraku, Tuhan harus mengambil satu tindakan penting supaya rencananya digenapi. Yang ngerti katakan amin. Saudara yang setuju katakan amin. Ya, supaya kenapa dibuat Zakaria bisu? Supaya Zakaria ini jangan membatalkan rencana Allah lewat perkataannya. Seringkali saudara doa kita yang kita sudah doakan, usaha pekerjaan kita yang sudah kita kerjakan, itu bisa jadi gagal. Hanya karena apa saudara? Kata-kata kita. Saudara bisa, kita sudah belajar banyak tentang kata-kata. Kata-kata bisa mengarahkan kita. Kita akan kemana ini? Ke arah yang naik. Mendapatkan kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera. Atau kita dapatkan penderitaan dan kesengsaraan dan hinaan. Dari kata-kata semuanya. Saudara Kristus, ya kan? Yesus, kita belajar dari teladan Yesus ya. Pada waktu Yesus mendengar berita duka cita. Atas meninggalnya Yohanes Pembaptis, sepupu dekat dia. Kita tahu bahwa ketika Maria dinyatakan mengandung, saudara. Maria, saudara, berjumpa dengan Elizabeth yang sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Saudara, itu kedekatannya saudara dari sejak dalam kandungan, dari kecil sampai besar. Dan Yesus tahu bahwa Yohanes yang mempersiapkan, yang membuka, yang merintis pelayanan buat Yesus. Saudara Kristus, ini sangat dekat. Secara roh, secara emosional, secara fisik sangat dekat sekali. Dan dia mendengar berita bahwa Yohanes Pembaptis itu mati dipotong lehernya. Saudara bisa bayangkan ayat Matius 14 ayat 12 sampai 13. Ya kita lihat apa yang Yesus lakukan ketika dengar berita duka cita ini. Saudaraku, dia tidak marah. Dia tidak keliling curhat kemana-mana, nyangka kesedihan, ketidakadilan dan lain sebagainya. Saudaraku, apa yang Yesus kata? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis. Mengambil mayatnya dan menguburnya. Lalu mereka, para murid-murid Yohanes Pembaptis, memberitahukan kepada Yesus. Berita kematian ini saudara, berita duka cita ini. 13. Setelah Yesus mendengar berita itu. Apa yang dibuat oleh Yesus? Menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Katakan amin. Untuk apa? Untuk berdoa. Untuk istirahat. Untuk istirahat, untuk tenangkan. Saudara itu diam. Kembalikan, dipulihkan saudara. Seringkali ada hal-hal, berita-berita tertentu yang bisa menguras energi kita. Menguras sukacita kita. Menguras damai sejahtera kita. Kalau kita tahu, kalau kita sudah melihat atau mendengar hal-hal yang menguras saudaraku. Saudara dan saya. Menguras bisa karena dia jadi sedih. Bisa karena dia bisa jadi marah. Bisa jadi kecewa. Bisa jadi kecil hati, putus asa. Itu nguras semua saudaraku. Itulah saatnya saudara diam. Tutup mulut. Datang ke Tuhan. Ini yang saya belajar dari Tuhan. Katakan amin. Ya. Saya percaya bahwa setiap orang percaya pasti menolak untuk menjadi saksi daripada perbuatan iblis. Perbuatan musuh. Saudara tahu perbuatan iblis, perbuatan musuh apa? Saudaraku, semua tentang kejahatan, tentang kebencian. Saudaraku, tentang hal-hal yang intimidatif, teror, segala macam. Pasti kita tidak mau menjadi saksi daripada pekerjaan musuh. Tapi seringkali saudaraku, kita tidak menyadari dengan memilih mengucapkan hal-hal
yang berkaitan dengan pekerjaan musuh. Bukannya kita mengucapkan daripada firman Tuhan. Saya mendorong kalau kita mau tutup pintu kesempatan buat iblis. Saudara, agar damai sejahtera Allah di masa Natal ini memenuhi hati dan pikiran kita. Kita harus memilih menjadi juru bicara kerajaan Allah. Menjadi saksi Kristus. Katakan amin. Dengan menutup pintu mulut kita untuk tidak menceritakan perbuatan-perbuatan iblis. Katakan amin. Katakan amin. Apalagi menyaksikan perbuatan iblis. Saudara Kristus, ya kan? Hindari itu. Yang kedua, apa yang harus kita buat, saudaraku, untuk menutup pintu kesempatan? Ya, caranya kita harus membuka yang namanya tingkap-tingkap langit. Ada orang berkata begini, untuk mengusir para penjudi atau para preman yang mengganggu keamanan di rumah kita. Ya saudaraku, atau para begal yang beraksi di depan rumah kita. Jangan dilawan mereka. Saudaraku, panggil saja polisi. Ya kan, satu pasukan brimob lari semua. Saudara bisa mengerti ini. Untuk mengusir setan, saudaraku, caranya adalah hadirkan Tuhan. Katakan amin saudara. Untuk bisa menghadirkan Tuhan, saudara menyuarakan daripada perkataan Tuhan. Jadi yang kedua, saudara harus membuka tingkap langit. Dengan cara apa saudaraku? Saudara mengucapkan nubuatan firman Tuhan. Katakan amin saudara. Ya kan, caranya menutup pintu buat iblis. Caranya adalah buka tingkap langit. Dengan cara menubuatkan firman Tuhan. Katakan amin saudara. Ini penting. Bukan kita, ya kan? Coba kita lihat Alkitab kita. Yeskel 37. Ayat 1 sampai 4 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling. Dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Tuhan tanya sama Yeskel. Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepada mereka, hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Ayat 10 apa yang terjadi sudah ketika Yeskel bernubuat atas tulang-tulang kering. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Katakan amin. Nah saudara, ada kalanya. Saudaraku ya, ada kalanya. Saudara, kita juga perlu menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan di kitab Yeskel ini saudaraku. Ya, ketika saudara sedang menghadapi yang namanya problem, kekacauan besar atau krisis dalam hidup saudara. Saudara perlu lakukan seperti ini. Bukan cuma ya kan kita bisa cerita tentang kesusahan kita, kesulitan kita, masalah kita, penyakit kita. Bukan cuma kita bisa cerita itu, tetapi saudara, Tuhan ajarkan kita hari ini untuk menutup pintu buat iblis dan membuka tingkap langit. Saudara harus memperkatakan firman Tuhan. Katakan amin saudara. Saudara harus menubuatkan firman Tuhan ke atas tulang-tulang kering dalam hidup saudara. Mungkin kering, tulang kering, gak mungkin lah semuanya terjadi. Dengan apa saudara? Dengan perkataan yang jelas, yang tegas, yang detail. Ya kan, tulang-tulang kering kumpul semua. Ya kan, lalu disuruh lagi nubuatin. Ada daging, tumbuh urat, tumbuh kulit. Ya kan, setelah itu jadi manusia. Jadi mayat. Sekarang baru mayat, udah jadi mayat. Sekarang bernubuat lagi, hembuskan nafas hidup. Dihembuskan lagi nafas hidup. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Tulang kering menjadi pasukan yang sangat besar. Kadang-kadang dalam hidup kita ini kita merasa udah tulang kering. Gak ada lagi gunanya. Itu cuma bangke, bukan cuma sekedar bangke. Udah jadi tulang kering. Gak ada artinya apa-apa. Tapi Tuhan bilang, saudara Kristus,
perkatakan firman Tuhan. Makanya kenapa kita harus punya firman di hati kita, di pikiran kita. Supaya, karena firman ini saudara, Yesus sendiri yang berkata di dalam Yohanes 6 ayat 63, katakan begini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ya, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah apa? Roh dan hidup. Jadi perkataan firman Tuhan itu mengandung apa? Roh dan kehidupan. Jadi ketika saudara dan saya memperkatakan firman Tuhan, mungkin saudara sedang mengalami penyakit. Penyakit ini seperti tulang kering. Yang dimana tuh dokter berkata, ilmu kedokteran tidak bisa disembuhkan lagi. Tapi ketika saudara coba mau terapkan firman Tuhan ini. Saudara Kristus, firman Tuhan ini. Saudara boleh memperkatakan daripada firman Tuhan atas penyakit saudara. Oleh bilur-bilur Yesus, aku telah disembuhkan. Jadi yang kedua saudara, ada kalanya kita bisa cerita tentang masalah kita. Kepada Tuhan, kepada seseorang yang kita bisa hormati untuk bisa mendapatkan solusi. Tapi ada hal-hal, ada waktu-waktu tertentu, bagian tertentu. Di dalam pribadi kita Tuhan minta berbicara pada gunung itu. Berbicara pada tulang-tulang kering itu. Yang mengerti katakan amin. Saya yakin prinsip ini sudah tahu. Tapi saya ingin saudara lakukan lagi. Saudara sudah dengar, saudara sudah tahu prinsip kebenaran ini. Kenapa tidak saudara lakukan lagi di masa-masa sekarang. Di masa-masa Natal ini. Katakan amin. Bahkan tadi pagi saya masih berbuat juga. Perbuat untuk gereja, untuk penuaian, untuk menara doa. Saudara, setiap orang yang mendengarkan menara doa ini, biarlah mereka mengalami kebangkitan. Kebangkitan dimulai dari kerohanian mereka. Kebangkitan dalam tubuh mereka. Saudara, semakin sehat. Kebangkitan dalam hubungan. Hubungannya di Tuhan damaikan, pulihkan dan lain sebagainya. Kebangkitan dalam ekonomi mereka. Saya bernubuat. Saya mulai melepaskan berkat. Saudara, ini Tuhan terjadi. Inilah salah satu cara saudara kita membuka tingkap langit. Yang ketiga saudara, bagaimana caranya? Kita menutup pintu iblis. Kita buka tingkap langit. Caranya adalah dengan berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Saya ingin saudaraku mengingatkan saudara lagi. Ayo lakukan. Kalau saudara dengarkan firman Tuhan ini, lakukan ayo sama-sama dengan saya. Ini hal yang saudara sudah tahu. Saudara sudah mengerti, tapi Tuhan mau sampaikan lagi buat saudara. Mau berbicara lagi kepada saudara. Katakan amin. Yang pertama, tutup mulut. Kalau hati ini lagi gak stabil, tutup mulut sebisa-bisanya saudaraku. Tidak semua hal yang ada di perasaan yang sedang gundah gulana, yang lagi galau ini kita mau ucapkan. Tutup mulut kalau kita mau, yang akan mencegah iblis. Contoh sudah Musa lagi galau. Dia omong saudaraku. Yang kedua saudara katakan ya kan kepada masalah saudara. Konfrontir itu. Hadapkan masalah kesulitan saudara. Saudara bahkan ketidakmustahilan. Tulang-tulang kering saudara itu. Dengan apa? Firman Tuhan. Konfrontir tulang-tulang kering dengan firman Tuhan. Bernubuat. Lepaskan berkat. Katakan amin saudaraku. Dan Tuhan akan kerjakan itu buat kita. Kerjakan, lakukan saudara. Apa yang saudara sudah nubuatkan, apa yang saudara sudah doakan, saudara lakukan itu. Kerjakan itu semuanya. Amin saudaraku. Yang ketiga, yaitu apa? Kita harus menaikkan doa, nyanyian pujian, dan ucapan syukur. Mazmur 22 ayat yang keempat kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Rupanya saudaraku, doa pujian dan ucapan syukur ini membuat Tuhan bersemayam. Hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Katakan amin. Bahkan kemuliaan Tuhan akan memenuhi kita. Ketika kita menaikkan nyanyian pujian dan penyembahan. Katakan amin saudara. Bahkan nyanyian pujian penyembahan. Rasa syukur saudara yang kita buat ini. Ini justru saudaraku bisa membuat Tuhan. Maksudnya apa? Campur tangan. Turut bekerja, turun tangan untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa kita selesaikan. Yang ngerti katakan amin saudara. Tuhan akan mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Ketika saudara mulai doa, muji,
dan naikkan syukur kepada Tuhan. Saya kasih contoh saudara, yaitu tentang kisah siapa? Paulus dan Silas. Paulus dan Silas. Ketika dia berada di kota Filipi. Saudaraku, sebenarnya dia mau pergi ke tempat lain, tapi ada kayak Makedonia Call. Ya harusnya dia ke sana. Dan di sana saudaraku, rupanya sampai di kota itu. Apa yang terjadi saudara? Dia dipukul, ditangkap, dan dimasukkan ke penjara. Jadi perlakukan dengan tidak adil. Saudara, harusnya dia marah dengan keadaan seperti itu. Dia harusnya kecewa dengan keadaan seperti itu. Saudaraku, ya kan? Tetapi Paulus ini dia tidak diam. Tapi dia mulai buka suara. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa dan naikkan pujian kepada Tuhan. Kita lihat saudaraku, apa yang terjadi. Kisah 16 ayat 25 sampai 26. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Lalu apa yang terjadi saudara? Tetapi terjadilah apa? Gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, rupanya pujian penyembahan daripada Paulus dan Silas, saudara, menyebabkan terjadinya apa? Gempa bumi. Dan gempa bumi ini saudara membuat semua pintu-pintu penjara saudara itu terbuka. Sebenarnya mereka bisa bebas. Belenggu-belenggu yang mengikat mereka tali, mengikat kaki dan tangan mereka, itu bisa tiba-tiba lepas. Saudaraku, Paulus dan Silas bersama tahanan yang lain bisa kabur kok. Tapi mereka tidak mau kabur. Datang kepala penjara saudaraku, sambil ketakutan dia mau bunuh diri. Lalu Paulus bilang, gak usah bunuh diri, kami tidak ada yang lari. Karena kalau ada yang lari, maka tahanan lari, kepala penjara akan kena sanksi. Sanksinya apa? Ya mati, dibunuh dia. Ya kan saudara Yesus. Lalu apa yang dibuat saudara? Paulus, kepala penjara tanya, apa yang harus? Kita baca sama-sama. Ayat 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh. Lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, ini kata-katanya apa saudara? Pertanyaannya, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Saudara, ini pertanyaan. Ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka, yaitu Paulus dan Silas, memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan kepala penjara ini menjadi jemaat pertama buat Paulus. Jadi prosesnya tuh masuk ke Filipi harus masuk penjara. Lalu kepala penjara yang punya pengaruh bersama keluarganya, dia diselamatkan saudaraku. Dan itu bisa terjadi karena apa? Karena pujian penyembahan. Katakan amin saudara. Ketika kita lakukan pujian penyembahan, doa pujian penyembahan. Pertama saudara, kita sedang membungkam suara musuh. Ya kan saudara, ya kan, menutup pintu buat iblis. Saudara, yang kedua kita membuka pintu surga. Ya kan saudara, sehingga kita bisa melihat ada satu berkat terbesar. Ya kan, yang sorga berikan. Yaitu apa saudara? Kesempatan memberitakan firman Tuhan. Dan orang itu menerima firman. Mendapatkan keselamatan. Dan mereka menjadi murid Kristus. Itu berkat terbesar. Katakan amin saudara. Ya kan? Ya, saya ingin ajak daripada jemaat semua. Saudara yang mendengarkan. Bahwa berkat terbesar adalah. Ya kan saudara? Satu kehormatan terbesar adalah. Ketika kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Untuk bisa melayani Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan. Memberitakan kabar sukacita. Ya kan, bahwa Yesus datang ke dunia ini. Untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Yesus datang ke dunia ini. Ya kan, sebagai penggenapan atas janji firman Tuhan. Jadi kalau setiap orang yang punya janji firman. Percayalah. Kalau kita ingat Natal,
ingat bahwa Dia yang berjanji pasti akan menggenapi janjinya buat kita. Katakan amin saudara. Kalau saudara dapatkan janji Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus aku telah disembuhkan. Saudara dapat janji kesembuhan, maka di masa Natal ini lewat kelahiran Yesus kita sudah mengerti dan percaya bahwa Dia pasti akan genapi, Dia akan sembuhkan saudara. Yang percaya katakan amin. Dia janji seluruh isi keluarga kita semuanya diselamatkan. Ini janji Tuhan di masa Natal ini. Saudara bisa minta, Dia akan genapi ya Tuhan janji ini buat hidup kami. Saudara punya janji, Tuhan tidak, ya kan? Tuhan, kalau Engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara tidak akan kekurangan dalam segala sesuatu. Dan baik dalam keuangan, dalam hal dukungan, saya percaya. Ini janji Tuhan buat saudara. Saya percaya Tuhan akan genapi ini. Di masa Natal ini Tuhan juga janji bahwa Dia menjadi Allah Immanuel. Allah yang mau menyertai kita. Allah yang menyertai kita, bicara tentang Allah yang mau apa? Berbicara kepada kita kapanpun. Setiap kali kita mau berseru pada Dia, Dia pasti akan jawab kita. Kenapa? Karena Dia selalu hadir. Dia Allah Immanuel. Hari ini saudara Yesus, ambil keputusan, tutup pintu buat setan. Ya kan saudara, dengan cara apa? Tutup mulut. Ketika hati saudara galau, seperti Yesus. Yang kedua, buka mulut. Untuk apa? Nubuatkan firman Tuhan. Untuk semua tulang-tulang kering. Untuk gunung-gunung yang sedang saudara hadapi. Yang percaya katakan amin. Terus naikkan doa, pujian, penyembahan. Hati yang penuh dengan rasa syukur. Saya percaya saudara akan dipakai Tuhan. Di masa Natal ini. Untuk membawa banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Amin saudaraku. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa. Beri kami damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Damai sejahtera Natal ini. Ya Tuhan. Karena kami suka memuliakan, memberikan kemuliaan di tempat yang tinggi. Biar damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah turun ke bumi ini. Ke hidup kami. Karena kami adalah orang-orang yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Kami sudah belajar. Ya Tuhan, kami untuk tutup mulut ketika hati kami galau. Dan kami mau buka mulut untuk bernubuat atas keadaan kami. Atas diri kami. Atas orang-orang yang kami kasihi. Atas pekerjaan kami. Bisnis apapun itu. Dan kami percaya bahwa firman-Mu pasti digenapi. Firman-Mu pasti bekerja. Berikan roh doa, pujian, penyembahan, rasa syukur di dalam hati kami ya Tuhan. Bukan biarlah kami mau buang keluh kesah. Ya Tuhan saudara, sungut-sungut, kemarahan, kesedihan. Ya saudara, tapi kami mau ya Tuhan mulai membangun satu perkataan-perkataan iman. Terima kasih banyak Bapa. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan di masa Natal ini. Biar Engkau berikan kado Natal buat mereka. Tuhan jawab doa mereka, berkati tangan-tangan yang memberi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita dan persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nafsu. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur atas persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi
Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis per Roh Kudus menyertai kita semua dan mulai dari saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.